memotivasi kita bersama untuk mencintai Al-Quranul Karim, untuk memahaminya, mengamalkannya dalam kehidupan ini. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Khairan Ustaz atas materinya. Kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang dari materi yang telah dibawakan oleh Ustaz Syafiq barusan. Oke, selanjutnya kita akan masuk saja ke sesi tanya jawab. Mungkin Nanku bisa bantu. Baik Ustadz, saya izin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui panitia Ustadz. Yang pertama, ada pertanyaan dari Muhammad Rudi Maulana. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana caranya menumbuhkan rasa kecanduan dalam membaca Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran? Yang mana kita tahu terkadang di dunia perkuliahan kita sehari-hari sering lupa membaca Al-Quran karena padatnya jam perkuliahan, tugas-tugas kuliah yang banyak, dan kepentingan lain. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita supaya bisa menghayati bacaan Al-Quran yang kita baca? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya hibati fillah, kalau bicara bagaimana supaya kita kecanduan baca Al-Quran. Yang pertama, kita harus tahu Quran ini apa. Quran ini kalamullah. Quran ini firman Allah. Kalau tadi dikatakan sibuk dengan kegiatan-kegiatan di kampus, dengan tugas-tugas belajar ini dan itu. Bandingkan semua ilmu yang didapatkan dengan Al-Quranul Karim. Quran ini firman Allah. Ucapan Sang Pencipta. Yang kedua, Quran ini surat cinta Allah kepada hambanya. Kita tahu tatkala ada orang yang mencintai kita. Lalu dia kirim surat sama kita. Kemudian kita nggak paham, ternyata suratnya itu ditulis dengan bahasa asing. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan cari penerjemah. Kita akan tanya, tolong terjemahkan. Ini surat dari orang yang mencintai aku. Bagaimana dengan surat dari Sang Pencipta? Yang Allah memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dengan Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, kita perlu membersihkan hati kita. Kalau bicara bagaimana supaya kita candu dengan Al-Quran, mungkin bahasa ini kurang tepat ya. Tapi bagaimana kita mencintai Al-Quranul Karim. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian suci, hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah puas dengan membaca Al-Quran. Dia akan terus membacanya. Dia akan terus membacanya. Kenapa kalau kita membaca sejarah Nabi kita Muhammad alaihissalam, kok bisa satu rakaat membaca 5 juz? Satu rakaat 5 juz. Sedangkan kita full Ramadan kadang-kadang nggak sampai 5 juz. Kalau kita lihat orang sholat tarawih, ini Nabi SAW, satu rakaatnya 5 juz. Bagaimana para sahabatnya? Uthman bin Affan, dikatakan dia sholat witir, satu rakaat. Mulai dari baca Alif Lam Mim ditutup dengan Minal Jinnati wan Nas. 30 juz dia baca. Kok bisa? Hatinya bersih. Dan kalau engkau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, maka lihat bagaimana hubunganmu dengan Al-Quran Karim. Karena Quran ini juga menjadi standar kedudukanmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bicara kesibukan, kegiatan kampus, iya. Tapi kenapa kita kok dapat menjalani kehidupan di kampus itu dengan lancar? Karena kita mengatur waktu kita. Kita harus memiliki yang namanya skala prioritas. Apa yang harus kita prioritaskan? Engkau harus punya
target. Aku tiap hari akan membaca Al-Quran, anggap umpamanya, ya 10 menit. Pakai waktu. 10 menit. Maka engkau harus punya waktu 10 menit sebelum tidur. Engkau sudah menyelesaikan waktu. Di tengah-tengah kesibukanmu. Kita lihat orang sekarang di Jakarta mungkin ada macet. Mungkin dia naik busway atau dia naik kereta. Manfaatkan waktumu. Nggak ada alasan sekarang. Ustadz nggak bisa baca kalau di mobil. Engkau dengarkan Al-Quranul Karim. Orang banyak mendengarkan musik. Mendengarkan omong-omongan yang kurang bermanfaat. Waktu dia habis di sana. Engkau dengarkan Al-Quranul Karim. Dan ada Al-Quranul Karim yang dibaca dengan terjemahannya. Apakah masih akan beralasan terlalu banyak kesibukan? Kembali kepada hatimu, kembali kepada niatmu, dan kembali bagaimana kedudukanmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Engkau tempatkan Al-Quran ini di mana dalam kehidupanmu? Nomor 27, nomor 26, atau nomor 1? Bahwa dalam kehidupanku, pokoknya aku harus membaca buku petunjuk ini. Kenapa? Engkau katakan, karena ini yang dapat menyelamatkan aku dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau bicara bagaimana mentadabburi, ya Alhamdulillah sekarang banyak buku-buku tafsir. Nasihat ana, mulailah dengan menyelesaikan juz amma. Juz amma, juz 30. Yang banyak di antara kita menghafal surat-surat pendek itu. Maka dia mulai dengan mentadabburi juz 30. Engkau mulai dengan An-Nas, nggak apa-apa. Dari An-Nas, naik ke Al-Falaq, naik ke Al-Ikhlas. Terus seperti itu. Dan engkau harus punya target. Nasihat ana kepada semua mahasiswa, target yang paling ringan. Hafalan Qur'anmu sesuai dengan umurmu. Umur 18 tahun, paling minimal 18 surat. Umur 25 tahun, minimal 25 surat. Engkau berumur 40 tahun, engkau sudah punya 40 surat. Apa nggak bisa 1 tahun 1 surat? Mudah bagi orang yang benar-benar punya niat. Maka insya Allah ketika engkau sudah niat, jalankan istiqomah dan minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa pertolongannya kita tidak akan dapat menjalani semua rencana-rencana kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.